Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan saya Hadi dan pastinya di Musuhu Cafe. Dan sudah lebih kurang sekitar 3 bulan lebih ya teman-teman, saya tidak berjumpa dengan kalian semuanya. Dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dan sudah pasti kita bakalan terus berbagi tips dan juga triks ya. Sudah pasti seputaran perkopian, khususnya buat kita-kita yang suka bikin kopi sendiri ya, baik itu di rumah ataupun ya pada saat kita lagi di luar teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, untuk mengisi jumpa kita pertama ya, hari ini saya bakalan coba mereview teman-teman sebuah grinder murah, sudah pasti teman-teman. Yang kebetulan grinder ini sudah pernah saya pakai dan kemarin saya beli lagi, dan kenapa saya beli nanti saya bakalan jelaskan ke teman-teman semuanya. Dan nanti juga saya bakalan jelaskan seperti apa pengalaman selama saya menggunakan grinder ini, seperti apa kualitas dan juga kemampuan yang dimiliki oleh grinder ini. Nanti teman-teman bakalan tahu dan sudah pasti supaya lebih jelas ya teman-teman. Kalian jangan kemana-mana, tonton dan juga simak terus video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman semuanya, dan ini dia grindernya. Dan sekarang sepertinya tidak perlu berlama-lama teman-teman, langsung aja kita review grindernya. Oke, nah teman-teman, untuk dari boxnya ya, untuk boxnya ini tidak ada merek apa-apa, artinya grinder yang saya beli ini adalah non-branded, artinya tidak bermerek ya. Nah, jadi saya lihat di kolom komentar mungkin banyak teman-teman yang nanya itu grindernya merek apa ya. Nah, beliknya di mana gitu. Nah, untuk mereknya mungkin banyak ya, merek grinder manual ya yang ada di online shop itu banyak ya, berbagai macam merek gitu. Tetapi pada dasarnya yang saya perhatikan itu bahan ataupun bentuk dari grindernya itu sama teman-teman ya. Mungkin hanya penamaannya aja yang berbeda gitu. Nah, untuk harganya juga nggak jauh beda, sama aja harganya ya, beda-beda mereknya aja. Nah, tetapi ada juga untuk merek-merek yang lebih bagus dari ini, itu ada teman-teman ya. Tetapi ini untuk kategori yang punya budget pas-pasan teman-teman. Baik teman-teman semuanya, dan sekarang langsung aja kita lihat apa kira-kira isi di dalam box grinder ini ya. Dan langsung aja kita buka kotaknya teman-teman. Bismillah. Oke, untuk penampakan yang pertama sudah ada, ini sepertinya gagangnya teman-teman. Kemudian apalagi, nah ini body dari grindernya. Dan untuk kotaknya kita simpan aja. Oke, nah jadi untuk isinya cuman ada 2 ya teman-teman, gagangnya sama body dari ataupun grindernya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari grinder yang saya beli kemarin ya. Dan grinder ini persis sama seperti grinder yang biasa saya pakai teman-teman. Nah, jadi kenapa saya beli lagi? Mungkin alasannya itu tidak terlalu rumit sekali ya teman-teman. Itu hanya karena saya ingin membedakan yang mana untuk Robusta dan yang mana untuk Arabica. Jadi saya pakai grinder yang untuk Robusta, yang untuk Arabica. Jadi supaya tidak bercampur ya. Mungkin itu aja sih. Sebenarnya tidak masalah juga buat teman-teman yang ingin pakai satu grinder juga. Itu nggak terlalu berpengaruh juga rasanya teman-teman ya. Jadi tidak masalah. Jadi buat teman-teman yang belum punya budget yang cukup ya, jadi cuma punya budget untuk satu grinder aja, itu nggak masalah, tetap teman-teman bisa pakai seperti biasa. Nah, jadi saya kira seperti itu aja alasannya teman-teman. Dan sekarang kita lihat dari bagian bodinya ya teman-teman. Nah, jadi untuk bagian bodinya ini terbuat dari bahan stainless teman-teman. Nah, makanya saya kira ini alasan saya juga kenapa saya beli grinder ini, karena banyak grinder-grinder manual yang harganya itu terjangkau, itu berbahan plastik dengan kaca teman-teman. Nah, tetapi ini kan dari stainless, saya kira lebih untuk daya tahannya itu lebih kuat ya. Jadi kalau jatuh-jatuh pun kita nggak terlalu khawatir ya.
untuk masalah keamanannya gitu. Nah, kemudian untuk bentuknya saya kira pas, satu genggaman ya, enak dipegang ya. Itu sama seperti grinder yang sebelumnya. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat ya, kira-kira seperti apa di dalamnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk di dalamnya ya, seperti biasa itu ada tombol adjustment-nya ataupun pengaturannya teman-teman ya. Jadi untuk mengatur halus kasarnya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan tombol adjustment-nya. Kemudian di sini ada burnya ya. Kita buka. Nah, ini burnya teman-teman. Kemudian di dalamnya ada mata pisau. Nah, jadi untuk bahan dari burnya ini teman-teman ya, untuk bahan burnya ini bahannya keramik teman-teman. Jadi bukan stainless ya. Bukan stainless ataupun bahan baja gitu ya. Nah, tapi kalau untuk grinder-grinder yang harganya itu sudah sekitar 1 jutaan ya, ataupun di atas 1 jutaan, di atas 500 ribuan ya, itu mungkin ada yang terbuat dari stainless ya, itu berbahan stainless. Tetapi ini karena untuk kita-kita yang punya budget rendahan, saya kira kita cuma bisa pakai yang bahan mata pisaunya itu terbuat dari keramik. Nah, tetapi alhamdulillah setelah saya pakai ya, sampai sekarang itu masih bisa saya pakai seperti biasa ya. Untuk tingkat keausannya itu masih terjangkau, masih bisa kita pakai teman-teman. Jadi tidak masalah gitu ya. Nah, padahal saya sudah menggunakannya lebih kurang sekitar 3 tahunan ya, lumayan lama tetapi masih bisa kita gunakan ya. Oke, baik teman-teman, dan sekarang ya kita coba lihat ke bagian berikutnya. Kita pasang dulu kembali tombol adjustment-nya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk daya tampungnya teman-teman. Nah, jadi untuk daya tampungnya, grinder ini setelah saya ukur tadi itu mentok di lebih kurang sekitar 30 gram teman-teman. Ya, 30 gram itu sudah mentok lah gitu. Nah, tetapi kalau kita penuhin sampai mentok itu sebenarnya bisa sampai 35 gram, tetapi terlalu penuh teman-teman. Jadi saya kira 30 gram itu sudah pas lah ya. Nah, jadi saya kira untuk daya tampung dari biji kopi ya di dalam penampungnya ini itu lebih kurang sekitar 30 gram teman-teman. Nah. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk bagian spare part-nya teman-teman, ataupun bagian dalamnya ini, itu sangat mudah buat kita bongkar teman-teman ya. Dikarenakan di video sebelumnya, saya juga sudah buat ya bagaimana cara bongkar pasang ya grinder ini ya. Dan saya kira cukup mudah sekali ya. Jadi nggak ribet ya, mudah untuk kita pasang. Supaya lebih jelas nanti teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya, saya sudah buat bagaimana cara melakukan membongkar dan juga memasang kembali grinder yang ini teman-teman. Oke, baik. Dan sekarang teman-teman kita bakalan coba lihat ya bagaimana kira-kira hasil gilingan dari grinder ini ya, seberapa halus, seberapa konsisten teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, dan sekarang langsung aja kita coba lihat ya. Dan kira-kira seperti apa hasil dari gilingannya. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses penggilingannya, jadi hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, itu adalah kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu pada bagian grindernya teman-teman. Nah, jadi kita harus menentukan ya level mana yang bakalan kita gunakan untuk melakukan proses penggilingan. Nah, jadi cara melakukan kalibrasinya itu gampang sekali, teman-teman. Teman-teman tinggal buka grindernya, kemudian teman-teman pasang tuas, ya. Kemudian
tahan tuasnya seperti ini, jangan sampai bergerak. Kemudian baru teman-teman putar tombol knob ini ya, ataupun adjustmentnya ini itu sampai mentok terlebih dahulu teman-teman ya. Putar sampai mentok ke arah kanan. Nah, setelah mentok seperti ini, tidak bisa bergerak lagi. Nah, baru teman-teman bisa menentukan level gilingan yang bakalan teman-teman gunakan ya. Nah, jadi cara menentukannya itu teman-teman tinggal putar ke arah belakang ya. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, jadi kalau saya nih ya, misal saya mau melakukan penggilingan ya di level fine ataupun di level halus ya, itu saya menggunakan 3 sampai 2 kali klik ya ke belakang ya, untuk mendapatkan hasil gilingan halus ya. Jadi kita tinggal putar aja knobnya, 1, 2, 3. Nah, itu 3 kali putaran untuk hasil fine yang biasa saya gunakan pada grinder saya yang sebelumnya. Nah, jadi untuk hasilnya sekarang bakalan kita lihat ya, kira-kira seperti apa hasil yang bisa didapatkan oleh grinder manual yang satu ini teman-teman. Oke, dan sekarang saatnya kita lakukan proses penggilingan dan nanti kita bakalan lihat hasilnya seperti apa. Oke, dan kita coba isi dulu biji kopinya ala kadar aja, karena itu kita cuma mau melihat hasilnya aja ya. Oke. Nah, oke, langsung aja kita giling. Oke, untuk cara menandakan kalau biji kopinya sudah habis tergiling, itu berarti pada saat kita melakukan penggilingan, ya, pada saat kita putar seperti itu terasa seperti sudah loss ya, tidak ada biji kopi yang tergiling lagi gitu. Nah, itu menandakan itu sudah selesai teman-teman. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat hasil gilingan fine pada grinder yang ini teman-teman. Kita coba lihat. Ini fine yang biasa saya gunakan pada saat saya menyeduh kopi menggunakan alat seduh kopi moka pot, teman-teman. Oke. Nah, ini kira-kira hasilnya, teman-teman, ya. Nah, jadi untuk konsistensinya, kalau menurut yang saya lihat ya, itu lumayan teman-teman ya. Itu hasil gilingannya itu serentak ya. Itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil ya. Itu tingkat kehalusannya itu sama teman-teman ya. Jadi untuk tingkat fine saya kira ini sangat layak sekali ya untuk kita gunakan ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat di level medium, teman-teman. Nah, jadi untuk level medium, kita tinggal putar, kita tambah putarannya itu sekitar 2-3 kali. Itu biasanya kalau untuk level medium yang sering saya gunakan, teman-teman. Oke, tinggal kita putar. 1, 2, 3 klik, teman-teman. Oke. Oke, langsung aja kita isi.
Oke, kita putar teman-teman. Dan kita bakalan lihat seperti apa kira-kira hasil gilingan di level medium menggunakan grinder yang satu ini. Nah, kalau sudah loss berarti ini menandakan sudah biji kopinya sudah habis tergiling, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini untuk level medium ya. Nah, ini untuk level medium yang biasa saya gunakan pada saat saya menyeduh menggunakan Vietnam drip ya. Ini level yang sering saya gunakan, teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk tingkat konsistensinya saya kira juga lumayan, teman-teman. Ya, itu serentak tidak ada hasil gilingannya itu yang berbeda ya, ataupun ada yang besar ada yang kecil, semuanya saya lihat serentak ya, lumayan. Saya kira sangat mantap sekali, teman-teman ya. Nah, jadi sekarang teman-teman untuk level medium saya kira sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam lagi, nanti teman-teman bisa coba lagi ya di rumah. Dan sekarang teman-teman saya bakalan coba di level coarse. Kira-kira seperti apa hasil dari tingkat level gilingan yang kasar. Oke. Baik teman-teman semuanya. Dan sekarang kita bakalan coba lihat ya seperti apa hasil gilingan dengan level coarse dengan menggunakan grinder yang satu ini, teman-teman. Oke. Dan langsung aja kita isi biji kopinya. Kadar aja. Oke, saya pindahkan. Nah, jadi tadi kita sudah setel di level medium ya, yaitu kita tambahkan 3 kali klik setelah fine ya. Kemudian untuk di level coarse begitu juga kita tambahkan lagi sekitar 3 kali klik sampai 2 ataupun 3 kali klik ke belakang, teman-teman ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, nah jadi buat teman-teman yang mungkin tidak sesuai dengan yang teman-teman biasa gunakan, itu teman-teman bisa atur sendiri nanti. Oke, baik. Nah, sekarang kita isi dulu biji kopinya. Kita giling. Oke, sudah selesai dan sekarang kita bakalan lihat seperti apa kira-kira hasil di tingkat gilingan coarse. Oke teman-teman, tapi ini teman-teman kalau menurut saya masih di agak medium ya, ada masih kurang kasar ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan lagi nanti setelannya. Jadi teman-teman bisa tambah sampai 1 atau 2 kali klik lagi ya. Kita coba tambahkan aja 2 kali klik lagi, 1, 2. Ini masih kelihatan masih belum begitu kasar, teman-teman ya. Kita coba isi lagi biji kopinya.
Oke, 1, 2. Oke, yang ini saya pindahkan. Nah, ini baru teman-teman. Yang tadi masih agak medium teman-teman ya. Nah, ini untuk tingkat kekasarannya teman-teman ya. Jadi saya kira untuk tingkat kekasarannya ini lumayan, untuk konsistensinya saya kira sangat lumayan ya, lumayan sekali teman-teman. Tapi kalau di course kayaknya agak kurang rata teman-teman ya. Jadi agak bercampur, yang ada yang besar, ada yang kecil ya untuk tingkat course-nya. Tapi untuk level medium dengan fine saya kira itu sangat layak sekali. Nah, jadi untuk course-nya kalau menurut saya ya itu agak kurang teman-teman. Tapi saya lebih ke di level medium dan fine ya. Nah, jadi kalau saya lihat di level medium dan fine ini untuk tingkat konsistensinya itu sangat lumayan mantap ya. Sangat worth it lah saya kira untuk sekelas grinder yang satu ini teman-teman ya. Nah, untuk level fine saya kira ini cukup memuaskan ya. Kemudian di level medium juga, tapi tidak untuk di tingkat coarse ya. Nah, tapi saya tidak tahu nanti mungkin teman-teman menurut teman-teman ini sudah cukup ya, itu saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Oke. Tapi seperti inilah kira-kira hasil dari penggilingan menggunakan grinder manual yang satu ini teman-teman. Oke. Baik teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk proses kalibrasi dan juga penggilingan sudah selesai dan teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa kira-kira hasil yang sudah kita lakukan barusan ya. Dan kalau menurut saya setelah saya gunakan ya, apalagi saya sudah menggunakan lebih kurang 3 tahunan ya di kelas grinder yang seperti ini, itu sangat layak buat kita gunakan teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih pakai grinder yang dulu ya. Itu karena untuk tingkat kehalusan yang sering saya gunakan itu saya kira sudah sangat cukup sekali ya. Ya mumpung kita bisa beli grinder yang lebih mahal ya. Karena kalau grinder-grinder yang mahal itu mungkin lebih detail lagi ya untuk setelan kalibrasinya teman-teman. Nah, dan juga banyak fiturnya ya. Tapi untuk buat kita-kita yang punya budget, masih punya budget terbatas, saya kira ini sudah sangat memadai sekali, sudah sangat layak sekali untuk hasil yang seperti ini teman-teman. Nah, jadi saya kira seperti itu, ini sangat membantu kita, buat kita teman-teman yang suka berpergian pastinya, kemudian buat kita-kita yang suka ngopi di rumah, ngopi fresh teman-teman, yaitu dengan biji kopi asli ya, dan kita bisa menentukan sendiri rasa ya dari kopi yang kita buat ya, kita bisa menentukan sendiri teman-teman. Jadi sudah pastinya kepuasan itu tergantung dari racikan kita sendiri teman-teman. Baik teman-teman. Nah, jadi seperti inilah kira-kira untuk level gilingan yang sudah kita giling teman-teman. Baik teman-teman semuanya, saran buat teman-teman yang gunakan grinder ini, jangan lupa sering-sering dibersihkan, karena kalau jarang dibersihkan itu residunya itu akan nempel di bagian bornya dan itu akan mengganggu penggilingan ya, khususnya di konsistensinya ya, itu akan bermasalah nanti di situ teman-teman. Nah, jadi saya kira seperti itu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, terima kasih saya kira buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya kira untuk kali ini cukup di sini aja teman-teman.
Sampai jumpa di video-video berikutnya dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.